Ada nggak tips dari Mbak Sari atau cara mudahnya bagaimana supaya pasangan yang sudah menikah itu bisa mungkin membenahi diri dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk berpisah atau bercerai, apalagi keputusannya diambil dalam keadaan marah gitu Mbak Sari. Ada tips atau caranya kah menurut Mbak Sari? Oke, ini saya jadi ingat salah satu pasangan klien saya sih. Tipenya orang tuh beda-beda, ya. Ada yang tipenya pengen menyelesaikan masalah di detik itu juga, ya, di saat itu juga, gitu ya. Mau berantem heboh pun dia maunya diselesaikan di saat itu. Ada yang tipenya nggak suka pakai emosi, maunya nanti dulu deh, tunggu agak reda dan lain-lain. Nah, ini kan harusnya pada saat pacaran udah mulai perlu diomongkan ya, maunya seperti apa gitu. Dan kembali lagi kalau yang namanya pasangan tidak toksik, ya itu berarti dia menghargai apa yang pasangannya juga harapkan. Jadi nggak maunya, jadi diambil jalan tengah. Nah, kalau misalkan punya satu permasalahan, saran saya adalah perhatikan dalam hal penyampaiannya dulu. Punya prinsip-prinsip, misalkan apapun yang terjadi tidak boleh memukul, misalkan itu sudah disepakati di awal. Atau kalau misalkan ada masalah yang bikin sesuatu jadi nggak nyaman gitu ya, punya kesepakatan untuk boleh untuk pergi dulu ya 1 hari misalkan. Jadi itu sudah kesepakatan di awal ya, bukan karena terus pas lagi ada masalah tiba-tiba pergi, itu beda cerita ya, itu beda cerita. Tapi kalau memang dari awal sudah pernah ada obrolan, lagi situasi enak, kalau misalkan suatu saat kita ada masalah, saya tipenya nggak bisa loh ya kalau misalkan dipaksa ngomong pada saat itu. Nah, kamu kalau ketemu saya pengennya misalkan nyecer omongan terus, baiknya gimana ya? Apa kita kalau ketemu masalah seperti itu kita cari jalan tengah ya? Saya pergi dulu 1 hari gitu ya, menenangkan diri, kamu juga nggak sebel karena nggak lihat saya, nanti 1 hari kita ngomong lagi. Nah, itu perlu disepakati di awal. Jadi begitu ada permasalahan seperti itu, sudah tahu nih langkah stepnya kalau untuk mereka itu seperti apa. Jadi dan perlu juga untuk memperhatikan struktur saat bicara. Sampaikannya itu jangan masalah yang sudah lewat, yang sudah pernah diselesaikan terus dibawa lagi, gitu ya. Atau mungkin pendapat dari temennya tentang hubungan kalian bawa juga, padahal itu belum valid gitu. Sedangkan yang lebih disarankan adalah saat bicara perhatikan 3 struktur dalam komunikasi. Yang pertama, apa yang kalian rasain emosinya ya, mau marah, kecewa atau sebel itu disebut dulu. Kemudian yang kedua, kenapa alasannya? Oke, saya marah atau saya kesel karena kamu pulangnya malam nggak ada kabar, di telepon nggak aktif, gitu ya. Terus jangan ditambahin tuduhan embel-embel yang sebenarnya itu di kepala, gitu ya, karena belum tentu itu kenyataan. Malah merasa nanti tertuduh nih kalau yang pihak lainnya. Terus yang ketiga tambahin, saya berharapnya kamu seperti apa? Oh, kamu cari apa namanya? Kasih saya kabar dong kalau misalkan handphonenya mati ya cari pinjam handphone orang lain atau telepon. Seenggaknya supaya saya lebih tenang. Nah, 3 struktur itu dulu disampaikan. Nah, nanti pihak lain kan akan menjawab tuh, entah itu membela diri, minta maaf atau mengakui. Cuman poin masalahnya jelas. Jadi tips dalam komunikasi saat lagi kesel gitu. Jadi supaya nggak melebar kemana-mana. Struktur 3 itu diperhatikan. Kemudian ya sudah, bagus ngasih kesempatan juga untuk pihak lain menyampaikan apa pendapatnya, dan bagus bisa memisahkan baik-baik nih mana yang ketakutan kalian ya, pengalaman buruk kalian, mana yang sebenarnya kenyataan. Soalnya kalau itu dicampur aduk dalam komunikasi, di counter terus nanti saling counter, poinnya nggak jelas. Gitu. Jadi perilakunya yang kalau misalkan mau protes, proteslah perilakunya, bukan individunya.